Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, sehat walafiat sehingga kita masih dapat melakukan PKN ini walaupun dengan PKN COVID atau sistem online. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita dapat menikmati indahnya Islam hingga saat ini. Di sini saya akan menyampaikan kultum dengan judul hikmah dibalik musibah, khususnya musibah wabah COVID-19 yang hingga kita rasakan hingga saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 158. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan tidaklah kami memuji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu apabila mereka ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala pasti menguji kita. Siapa di antara kita yang bersabar dan melakukan lebih baik amalnya ketika mereka ditimpa musibah atau ketika mereka diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang mematikan dan menghidupkan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia sungguh maha perkasa dan maha pengampun. Jadi Allah Subhanahu pasti menguji kita untuk mengetahui siapa di antara kita yang bersabar dan lebih baik amalnya. Mengenai hikmah di balik musibah, khususnya musibah wabah COVID-19 ini, terdapat 4 poin. Yang pertama, menumbuhkan solidaritas sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia harus memerlukan orang lain di sekitarnya. Salah satu hikmah di balik musibah yaitu solidaritas sosial, sehingga memunculkan kesempatan untuk saling membantu, saling memberi terhadap seseorang yang terkena musibah. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Muslim yang artinya, barang siapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin di antara kesusahan dunianya, niscaya Allah akan meringankan kesusahan darinya di antara kesusahan pada hari kiamat. Yang kedua yaitu menjadi pribadi yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika
niscaya aku akan bertambah. Tetapi jika kamu mengkufuri nikmatku, sungguh azabku sangat pedih. Terkadang kita akan menjadi sadar ketika nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu nikmat sehat yang kita rindukan dan kita rasakan ketika kita mengalami rasa sakit. Oleh karena itu, momen musibah yaitu momen untuk bersyukur pula. Yang ketiga yaitu penyucian diri. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Bukhari yang artinya tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan kesedihan, kekhawatiran dan kesedihan dan pula gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Maka dari itu, setiap kita mengalami musibah atau gangguan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosa kita. Yang keempat, mempererat hubungan keluarga. Sebab dengan adanya wabah COVID-19 ini, kita dihimbau oleh Kementerian Kesehatan untuk di rumah saja, melakukan aktivitas di rumah saja selama 24 jam, sehingga mempererat hubungan di keluarga kita. Mengenai wabah COVID-19 ini, Nabi SAW bersabda dalam riwayat Bukhari yang artinya syuhada itu ada 5. Yang pertama, orang yang terkena wabah. Yang kedua, orang yang sakit perut. Yang ketiga, orang yang tenggelam. Yang keempat, orang yang terkena reruntuhan atau tertimpa bangunan. Yang kelima, orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang pertama yaitu orang yang terkena wabah. Orang yang terkena wabah atau COVID-19 ini, maka dia akan mendapatkan mati syahid. Akan tetapi jangan mentang-mentang orang yang terkena wabah ini, wabah COVID-19 ini mati syahid, sehingga kita mencelakakan diri kita untuk terkena wabah tersebut. Sebab orang beriman tidak takut mati, orang beriman tidak cari mati, tetapi justru orang beriman mempersiapkan kematiannya agar mati dalam keadaan baik atau mati keadaan husnul khotimah. Maka dari itu kita mengikuti himbauan dari Kementerian Kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan yang terakhir yaitu membaca doa yang dari Abu Dawud, Allahumma inni a'udzubika minal basari wal juduli wal judami wa min syarril asqami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, penyakit gila, penyakit kusta, dan segala penyakit yang mengerikan lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.